Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Tidak, Moho Yuanku berteriak marah dan sedih. Dia menekuk tubuhnya dan mencengkeram tongkatnya dengan kedua tangannya untuk menahannya di depan dadanya, menopang lapisan tipis pelindung angin hitam yang telah menangkis serangan Ji Hao dengan susah payah. Itu adalah mata ajaib roh kakak laki-lakiku. Harta itu milik keluarga Moho. Kekuatan itu milik keluargaku. Sialan, Gulo, sialan, manusia jahat. Bagaimana Anda bisa menyakiti orang-orang kami dengan kekuatan kami sendiri? Ji Hao tetap diam. Dia menyipitkan matanya sementara roh primordialnya, yang telah mengalami transformasi magis, melayang di ruang spiritualnya seperti matahari kecil. Kekuatan spiritual yang besar dilepaskan melalui mata langit, secara ajaib mengembang dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Sebelumnya, Ji Hao hanya mengendalikan kekuatan alam di dalam area radius 100 mil, tetapi saat kekuatan mata langit dilepaskan tanpa henti, awan pusaran 7 warna di atas kepalanya mulai berkumpul menuju tubuh Ji Hao. Kekuatan alami ekstra ini diubah dan dikompresi oleh mata langit, berubah menjadi gelombang serangan yang meledak dalam sekejap. Selama seluruh proses, Ji Hao hanya perlu mengkonsumsi sedikit kekuatan spiritualnya. Sementara itu, kuali berbentuk bulat 5 warna di perut bagian bawahnya telah bergetar dengan gembira, mengubah bagian dari kekuatan alam yang diserap oleh tubuhnya menjadi aliran cahaya keemasan, melonjak di seluruh tubuhnya, dengan cepat menumbuhkan kembali sedikit kekuatan spiritual yang dikonsumsi itu. Selain itu, sejumlah besar kekuatan spiritual ekstra telah bergabung dengan roh primordial ini sepanjang waktu. Semakin lama dia bertarung, semakin kuat dia akan menjadi. Ji Hao terkekeh saat dia menjentikkan 10 jarinya, menambahkan kekuatannya sendiri ke gelombang serangan yang telah diluncurkan melalui mata langit. Kekuatan mantra dan dengan 9 kata rahasia mengaktifkan kekuatan alam yang luar biasa dan memicu beberapa jenis kekuatan misterius, yang dikombinasikan dengan serangan mata langit itu. Perubahan ajaib yang tak terlukiskan terjadi. Aliran kekuatan seperti air pasang yang dilepaskan oleh Ji Hao tiba-tiba berubah, seperti batu permata mentah yang digiling dengan hati-hati oleh seorang pengrajin yang terampil sampai bersinar dengan indah. Aliran kekuatan yang menderu itu masih menghasilkan petir, bola api, aliran udara yang ganas, kristal es tajam dan duri tanah, itu masih kejam dan tak terbendung sambil menembus ke segala arah, sepertinya menghancurkan seluruh dunia. Namun, saat ini, setiap aliran kekuatan yang dilepaskan oleh Ji Hao dapat menggetarkan udara sedikit, dan setiap serangan bisa meninggalkan jejak samar dan bengkok di langit. Petir, bola api, aliran udara ganas, kristal es tajam, dan duri tanah itu sama seperti sebelumnya, dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh mereka tidak meningkat sama sekali. Namun demikian, efektivitasnya telah tumbuh sekitar 80% lebih tinggi. Tidak mungkin, Moho Yuanku menatap Ji Hao. Dia tidak bisa mempercayai ini. Kualitas kekuatan itu berubah. Apa yang kau lakukan? Apakah kamu akan menembus batas tahap matahari dan bulan dengan mengandalkan mata sihir roh curian milik makhluk kuat dari keluarga Moho kita? Ji Hao tertawa terbahak-bahak sementara lapisan layar sihir defensif terus muncul dari sekeliling tubuhnya. Angin kencang, pasir yang mengalir, awan berapi-api, gelombang petir, di lapisan tebal layar sihir pertahanan, simbol mantra besar berkilauan. Membawa Ji Hao perasaan harmoni yang luar biasa antara dirinya dan alam, yang membuatnya mabuk. Moho Yuanku dan sekelompok orang keluarga Moho memandang Ji Hao dengan tertegun sambil mencoba yang terbaik untuk melindungi diri dari gelombang kekuatan yang tak ada habisnya dan merusak. Banyak dari mereka sudah terluka parah, beberapa tulangnya patah, dan beberapa bahkan langsung dipukul sampai mati. Namun, orang-orang keluarga Moho lainnya berhenti memperhatikan gelombang kekuatan. Sebaliknya, mereka semua menatap Ji Hao sekarang. Orang-orang bulan purnama memiliki bakat besar dalam casting sihir, karena mereka dilahirkan sebagai pengendali kekuatan alam dan kastor sihir yang hebat. Saat mereka tumbuh dewasa secara alami, garis keturunan kuat yang mereka warisi dari leluhur mereka akan dengan mulus mengubah mereka menjadi kastor sihir yang kuat. Namun demikian, karena fakta bahwa orang-orang bulan purnama dapat mencapai kekuatan terlalu sederhana,
bakat besar mereka dan garis keturunan mereka yang kuat entah bagaimana telah menjadi kerugian sampai tingkat tertentu. Mereka meningkat tanpa kesulitan apapun, secara alami mencapai kekuatan besar tanpa perlu membayar usaha apapun. Mereka tidak perlu mengolah diri mereka sendiri atau mempelajari pengetahuan apapun. Oleh karena itu, ketika mereka mencapai batas bakat mereka, periode kemacetan akan dimulai. Bagi sebagian besar orang bulan purnama, periode kemacetan ini seperti tebing tercuram di dunia. Menggambarkan dalam bahasa keluarga Moho, mereka secara praktis dapat mengendalikan tubuh, kekuatan alam, tetapi mereka tidak pernah dengan sabar mendengarkan hati, kekuatan alam itu. Mereka hanya melepaskan kekuatan untuk melemparkan serangan sihir yang ganas, tetapi mereka tidak bisa benar-benar bergabung menjadi satu dengan sihir mereka. Tidak seperti mereka, sejak Jiao mulai belajar tentang Dao Agung dari Yuyu, pengejaran tertingginya selalu menjadi harmoni sejati antara alam dan tubuh manusia. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menciptakan mantra dan dengan 9 kata rahasia, yang merupakan metode kultivasi hebat yang dapat merangsang potensi tubuh manusia dan memungkinkan seorang pembudidaya untuk berkomunikasi dengan alam semesta dan meminjam kekuatan dari alam. Kekuatan, mantra dan dengan 9 kata rahasia, dan pengetahuan tentang Dao Agung yang diajarkan oleh Yuyu telah ditambahkan ke semua kekuatan besar yang terkandung dalam mata langit bulan purnama ini. Pada saat ini, Ji Hao dengan mudah mencapai level Moho Yuanjia, dan bahkan sedikit melampaui dia. Orang bisa mengatakannya dengan cara ini, sebelum Moho Yuanjia meninggal, kepalanya sudah menyentuh kemacetan panggung matahari dan bulan, seperti raksasa berdiri di sebuah ruangan. Kepala raksasa itu sudah mencapai langit-langit, dan jika dia mengerahkan sedikit kekuatan, langit-langitnya akan pecah. Moho Yuanjia adalah raksasa itu sementara Ji Hao sekarang berdiri tepat di atas kepalanya. Oleh karena itu, dengan sedikit usaha, Ji Hao bisa menembus kemacetan ini. Jika pemilik mata langit bulan purnama ini adalah orang keluarga Moho lain alih-alih Ji Hao, yang mungkin kurang memahami tentang Dao alam yang hebat, akan lebih sulit baginya untuk memecahkan kemacetan ini. Namun, Ji Hao memiliki bagian lengkap dari Dao alam yang hebat, yang berasal dari dunia Pansi, yang terkandung dalam roh primordialnya. Karena itu, baik roh primordial dan tubuh fisiknya sekarang memiliki rasa yang kuat tentang Dao alam yang agung. Akibatnya, Ji Hao menembus batas, yang bahkan Moho Yuanjia sendiri tidak berhasil menembus sebelum dia meninggal, dengan cukup mudah. Dalam pandangan roh primordial Ji Hao, kekuatan alam tampaknya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup kecil yang tak terhitung jumlahnya, dengan tubuh independen dan getaran kekuatan spiritual khusus. Makhluk-makhluk kecil ini bergabung menjadi lautan luas, yang merupakan dunia yang tak terbatas dan magis, dipenuhi dengan kekuatan hidup. Dari lautan besar ini, Ji Hao dengan mudah memahami rasa unik esensi api matahari, lalu mengikuti esensi api matahari, dia menyuntikkan semua kekuatan spiritualnya ke lautan tak terbatas ini. Petir, bola api, aliran udara ganas, kristal es tajam dan duri tanah, dan semua serangan sihir ganas lainnya yang diluncurkan oleh Ji Hao bergetar saat ini. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan selanjutnya, serangan sihir ini mulai melemah, runtuh seolah-olah dihancurkan oleh lubang hitam. Aliran kekuatan alam yang kuat tanpa henti melonjak di dalamnya yang membeku dan menghentikan semua senjata alam yang mengalir deras itu, dan membuat mereka melayang di langit tanpa bergerak bahkan sedikit pun. Selanjutnya, senjata alami ini mulai berkembang kembali ke ukuran normalnya, setiap bagian dari senjata alami ini ditutupi lapisan cahaya yang halus dan kristal. Sekarang, senjata alami yang dibuat oleh Ji Hao ini tampaknya benar-benar nyata dan kokoh, bahkan termasuk petir dan baut api, yang tampak seperti banyak potongan kristal yang berat. Kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan telah meningkat setidaknya 100 kali lipat. Bahkan kekuatan serangan sihir yang paling biasa telah meningkat 100 kali lipat. Moho Yuanjia sangat ketakutan. Dia melolong, membuang tongkatnya lalu mengeluarkan yang lebih besar, yang berbentuk aneh dan sekitar 1 kaki lebih tinggi dari dirinya. Kamu pencuri berdarah, terimalah kemarahan keluarga Moho kami. Staf Moho, ini akan menghancurkanmu untuk selamanya. Saat Moho Yuanjia mengeluarkan tongkat, awan pusaran 7 warna, yang dipadatkan dari kekuatan alam murni di atas kepala Ji Hao,
runtuh seketika, dan semua senjata alami yang dihasilkan olehnya dihilangkan. Tongkatnya setebal lengan orang biasa, dan 1 kaki lebih tinggi dari Moho Yuanku sendiri. Itu murni gelap, bertatahkan batu permata berukuran dan warna berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Setiap potongan batu permata diukir dalam bentuk mata, menutupi tongkat tebal. Batu permata seperti mata ini tampak seperti makhluk hidup, berkilau dengan cepat, redup atau ringan, tampak agak aneh. Jika seseorang menatap batu-batu permata ini untuk waktu yang sedikit lebih lama, orang akan menemukannya seperti lubang hitam tak berdasar yang bahkan bisa melahap jiwa seseorang. Moho Yuanku mencengkeram tongkat dengan kedua tangannya. Sementara itu, kekacauan perak di wajahnya yang keriput langsung menjadi hitam, segelap tinta. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kelelahan dan ketuaan yang kuat di wajahnya, seolah-olah setengah dari kekuatan hidupnya terkuras sesaat. Pencuri yang rendah, kembalikan sisa-sisa Moho Yuanjia padaku. Moho Yuanku berteriak panjang dan bergema sambil memegang tongkat dengan kedua tangannya. Dia membesarkannya dengan usaha keras, seperti bayi yang mengangkat tongkat 1000 kilogram. Dia perlahan mengangkat tongkat tinggi-tinggi, lalu menusuk tanah dengan keras. Tanah bergetar, karena semua kekuatan alam di dalam area yang memiliki radius 1000 mil di sekitar Kastil Hiu Hitam segera ditelan oleh staf. Kekosongan kekuatan alam, yang memiliki radius 1000 mil, muncul. Tepat setelah itu, kekuatan alam di daerah sekitarnya melonjak, menghasilkan badai, menderu menuju Kastil Hiu Hitam dari segala arah. Kekuatan alam berwarna berbeda bentrok satu sama lain, meninggalkan aliran jejak terang di langit. Moho Yuanku secara luas memunculkan matanya saat aliran udara ganas hitam seperti naga menukik keluar dari udara di sekitarnya. Aliran udara seperti naga itu tampak mengerikan. Di punggungnya ada 3 pasang sayap besar yang mengepak dengan cepat, memunculkan belati angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dan angin puyuh yang membungkus tubuhnya yang luar biasa, berteriak ke arah Ji Hao. Aliran udara seperti naga ini mengandung semua kekuatan alam di seluruh area, jadi tidak sulit untuk membayangkan betapa kuatnya itu. Ji Hao, yang tenggelam dalam keadaan magis karena dia secara konsentrasi merasakan peningkatan tubuhnya sendiri, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan jari-jarinya ke arah naga angin gelap dari kejauhan. Segera, naga angin sepanjang ratusan meter itu membeku di udara. Kemudian, saat aliran cahaya redup melintas, naga angin tiba-tiba mengubah arah pergerakannya. Naga angin besar itu menukik melintasi udara di atas kepala Moho Yuanku, lalu menabrak sekelompok besar orang keluarga Moho di belakangnya. Orang-orang keluarga Moho ini telah terluka parah oleh gelombang serangan gila yang diluncurkan oleh Ji Hao sebelumnya. 3 hingga 400 orang keluarga Moho telah meninggal sementara sisanya semua tubuh mereka tertutup luka. Orang-orang yang anggota tubuhnya patah adalah orang-orang dengan luka paling ringan di antara orang-orang ini. Sekarang, hanya kurang dari 50 orang keluarga Moho yang masih bisa berdiri. Naga angin meraung, menabrak kerumunan dan meledak. Panjangnya lebih dari 10 meter, bila angin berbentuk bahtera berteriak melengking sambil melesat ke segala arah. Banyak mayat dipotong menjadi beberapa bagian karena orang-orang keluarga Moho dan orang-orang keluarga Adi giling menjadi pasta daging. Darah dan potongan tubuh yang patah beterbangan ke seluruh langit. Di tengah-tengah Kastil Hiu Hitam, bangunan kecil dengan penjahat yang sangat penting disimpan di dalamnya dihantam oleh aliran belati angin gelap yang tak terhitung jumlahnya, hancur berkeping-keping setelah mengaktifkan sekelompok simbol mantra pertahanan. Yah, kamu telah mendapat masalah besar. Qizhan berdiri di bagian lain dari dinding pagar, yang tidak hancur dan menggeram keras. Keempat matanya berbinar ekstra terang dengan cahaya kegembiraan. Moho Yuanku, kamu telah menangkap masalah besar. Anda menghancurkan penjara untuk penjahat yang sangat penting. Oh milikku, berapa banyak tahanan yang melarikan diri. Di tembok kota, lebih dari 10.000 prajurit keluarga A dan keluarga Moho telah dihantam oleh gelombang serangan Ji Hao. Setelah itu, tahanan bergegas keluar dari sel bawah tanah yang rusak dengan cepat ke segala arah, sambil berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Penjaga di bawah komando Qizhan sama sekali tidak bergerak, membiarkan para tahanan ini bergegas ke pulau itu. Beberapa tahanan bahkan berlari ke tepi kastil, mengabaikan armada patroli Kastil Hiu Hitam. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan langsung melompat ke sungai besar.
Tubuh Chizan sedikit bergetar, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau kecemasan. Kesepakatan ini terlalu besar, karena sekarang, dia memiliki alasan yang sempurna untuk menjelaskan hilangnya sejumlah besar tahanan penting. Melihat dinding pagar yang runtuh, bangunan utama yang runtuh, pemecahan tanah. Tidak peduli berapa banyak tahanan yang melarikan diri atau menghilang setelah semua ini, keluarga Moho yang berdarah akan disalahkan. Moho Yuanku tidak memperhatikan Chizan. Sebaliknya, dia mencengkeram tongkat Moho dengan kedua tangannya dan dengan marah menggeram pada Ji Hao, "Kamu pencuri rendah hati yang tidak tahu malu. Kamu mengambil warisan berharga dari keluarga Moho, dan kamu membunuh dan melukai begitu banyak orang kami." Batuk keras, Moho Yuanku melanjutkan dengan suara yang kuat, "Saya menyatakan, Anda akan menjadi musuh keluarga Moho kami selamanya. Kami akan memburumu sampai akhir hari. Tidak hanya Anda, tetapi juga keluarga dan anggota klan Anda. Kami akan memburumu ke sudut manapun di dunia sampai kamu mati." Ji Hao meletakkan tangannya. Mata langit di antara alisnya telah melalui transformasi magis, karena 9 simbol mantra emas dan bersinar dari 9 kata rahasia telah bergabung dengannya, dan telah digabungkan dengan simbol mantra asli yang terkandung di mata. Di permukaan mata langit yang bersinar indah, lapisan samar cahaya keemasan muncul. Lapisan seperti emas ini tampak suci dan indah sementara cahaya 7 warna aslinya sedang dilahap dan diasimilasi oleh cahaya keemasan. Seluruh mata langit bulan purnama telah berubah. Gulo, yang tubuhnya tertutup luka yang dalam dan sepertinya hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa, memunculkan matanya karena terkejut sambil menatap mata Ji Hao yang tegak yang berubah. Tidak mungkin, mengapa? Mengapa transformasi seperti itu bisa terjadi pada mata ajaib roh Moho Yuanjia ini bahkan setelah saya memprosesnya? Ini tidak mungkin terjadi, mata sihir roh ini telah kehilangan kekuatan hidupnya. Seharusnya tidak memiliki ruang lagi untuk ditingkatkan. Gumam Gulo. Ji Hao tetap diam sementara Moho Yuanku wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Melirik kastil hiu hitam, yang hampir hancur sekarang, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan suara mentega. Begitu banyak anggota keluarganya telah meninggal, dan kastil hiu hitam berakhir seperti ini. Dengan situasi ini, dia seharusnya tidak lagi khawatir. Apapun konsekuensi yang akan diberikan, dia harus mengambil kembali mata langit bulan purnama dari Ji Hao, sekarang. Terengah-engah dalam-dalam, Moho Yuanku mulai mengucapkan mantra dengan suara rendah. Di tongkat, mata yang tak terhitung jumlahnya yang diukir dari batu permata secara bersamaan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cuaca di sekitar kastil berubah. Langit segera menjadi gelap sementara kekuatan alam yang tak ada habisnya berkumpul dari daerah sekitarnya, melonjak ke staf Moho. Pada saat ini, staf tampaknya menjadi inti dari seluruh dunia, sehingga kecuali dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa menyerap bahkan sedikit aliran kekuatan alam. Ini adalah senjata paling ampuh dari keluarga Moho kami, ini adalah simbol keluarga kami, kata Moho Yuanku sambil menatap Ji Hao dengan wajah gelap, untuk mati di bawah. Ji Hao bergerak cepat, dia melintas di udara dan muncul di depan Moho Yuanku dalam sekejap. Seorang pelo menggeram bergema sambil memotong pedangnya ke arah kepala Ji Hao dengan seluruh kekuatannya. Di kulit Ji Hao, aliran cahaya redup melintas. Selanjutnya, pedang Apeilo menyapu tubuh Ji Hao lalu keluar dari belakang Moho Yuanku. Seberkas cahaya pedang yang tajam menyilaukan saat Moho Yuanku dipenggal. Seorang pelo berteriak sambil mengambil serangkaian langkah mundur. Ji Hao menggenggam tongkat Moho dan dengan mudah melemparkannya ke gelangnya. Seketika, kekuatan alam di sekitarnya menjadi gangguan. Ji Hao terengah-engah panjang, lalu aliran besar cahaya keemasan melonjak keluar seperti tsunami, menyebar merajalela di seluruh area. Tidak, Apelo berteriak ketakutan dan kesedihan sambil melirik kepala Moho Yuanku, yang berguling cepat di tanah. Setelah itu, Apelo melintas dengan cepat di udara, bergerak mundur dan melarikan diri dengan kecepatan tertingginya sambil meninggalkan puluhan pecahan bayangan di udara. Cahaya api keemasan tiba-tiba menyelimuti seluruh kastil hiu hitam. Tubuh utama kastil menguap, dan bangunan kecil, tempat dulunya kantor Chizan, berubah menjadi abu oleh api emas. Wajah Chizan berputar saat dia menggeram dengan sedikit kesedihan dan sedikit kebahagiaan. Tidak. Gedung saya, koleksi saya, karya seni berharga saya yang saya kumpulkan selama lebih dari 1000 tahun.
Ya Tuhan, kamu, keluarga Moho, bayar untuk itu, Anda harus membayar untuk itu. Tubuh kokoh Chizan mulai bergetar karena kegembiraan sementara keempat matanya hampir keluar dari matanya. Ji Hao menghancurkan kastil, berapa banyak tahanan yang melarikan diri yang bisa dia tambahkan ke laporan karena ini. Ji Hao membakar gedung kantornya, berapa banyak yang harus dia tuntut sebagai kompensasi. Dia harus membawa orang-orangnya, langsung pergi ke keluarga Moho dan keluarga A dan menuntut sejumlah uang besar sebagai kompensasi. Tapi berapa tepatnya yang harus dia minta? Seorang pelo melarikan diri, dan mengikutinya adalah semua orang keluarga Moho, yang masih bisa bergerak, melarikan diri dengan kecepatan tertinggi sambil mengutuk dengan keras. Sambil menangis, berteriak, dan mengutuk, beberapa orang keluarga Moho juga memiliki mata berputar cepat di rongga mata mereka, melirik mayat Moho Yuanku dari waktu ke waktu. Para bangsawan klan Yu ini masih bisa melakukan perhitungan bahkan ketika berlari untuk hidup mereka. Moho Yuanku sudah mati, tetapi posisinya, kekuatannya, sumber daya keluarga yang dia miliki, bahkan posisi bagus milik kerabat langsung Moho Yuanku, itu semua adalah potongan daging besar berair liur yang bisa membuat anggota keluarga manapun ngiler. Banyak orang keluarga Moho yang masih hidup melarikan diri lebih cepat saat mereka memikirkan warisan kaya yang ditinggalkan oleh Moho Yuanku. Anggota tubuh mereka yang patah berhenti sakit dan organ dalam mereka, yang rusak parah oleh serangan sihir Ji Hao, berhenti menyebabkan rasa sakit. Bahkan kekuatan spiritual mereka yang dikonsumsi sebagian besar telah pulih. Para bangsawan klan Yu ini, yang seharusnya memiliki tubuh yang lebih lemah dan lebih rapuh, sekarang melarikan diri lebih cepat dari Apollo. Ji Hao menekuk pinggangnya dan mengangkat kepala Moho Yuanku. Dia mengulurkan jarinya dan menekan titik di antara alis Moho Yuanku. Mata tegak Moho Yuanku sekarang sedingin es dan sekeras batu. Itu sudah kehilangan semua kekuatannya, berubah sama sekali tidak berguna. Gulo, yang terluka parah, mengulurkan tangannya dari dinding pagar, memandang Ji Hao dengan senyum pahit dan berkata, tidak, bangsawan klan Yu mati seperti ini, tidak mungkin meninggalkan mata ajaib roh yang tidak rusak. Hanya orang-orang yang dibunuh secara diam-diam, yang kemudian dipersembahkan kepada makhluk jahat misterius di altar, yang bisa meninggalkan mata sihir roh yang lengkap dan tidak terluka. Mengeluarkan seteguk darah, Gulo melanjutkan dengan suara serak, Moho Yuanjia dibunuh, tanpa pertanyaan. Moho Yuanku melacak mata ajaib roh ini padamu, bukan hanya karena dia menginginkan kekuatannya, tetapi juga ingin mencari tahu alasan sebenarnya dari kematian Moho Yuanjia. Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, Chizan tiba-tiba muncul di belakang Gulo, menginjak kepalanya, menyeringai lebar kepada Ji Hao dan berkata, "Ya Tuhan, lelaki tua ini telah menyinggung keluarga Moho, dia ditakdirkan." Berhenti sejenak, Chizan sedikit mengerahkan kekuatannya, meremas suara berderit dari kepala Gulo. Kemudian, dia dengan bersemangat menatap Ji Hao dan melanjutkan sambil menyeringai, "Berapa banyak yang ingin kamu bayar untuk membelinya?" Tuan Gulo adalah 10 pengrajin klan Siu teratas, dia bernilai banyak uang. Ji Hao menahan api emas yang melonjak di sekujur tubuhnya dan mengubahnya menjadi layar api setebal 9 meter, membungkus dirinya sendiri. Selanjutnya, matanya yang tegak bersinar menyilaukan dengan cahaya keemasan saat dia melihat Chizan, tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak khawatir dia mungkin datang ke sisiku? Sekarang, kamu seharusnya sudah mengetahui kisah mata ajaibku ini, kurasakan." Ji Hao menunjuk ke matanya sendiri yang tegak, semacam mengungkapkan identitas aslinya kepada Chizan. Mata, sihir rohnya berasal dari Moho Yuanjia, yang membuktikan bahwa dia sebenarnya adalah manusia. Gulo adalah 10 pengrajin klan Siu teratas. Berapa banyak pengetahuan, teknik, dan keterampilan yang dia miliki. Orang seperti itu bahkan bisa dilihat sebagai aset publik yang berharga dari seorang negara besar. Apakah Chizan benar-benar berani membiarkan Gulo jatuh ke tangan umat manusia? Chizan tersentak dalam-dalam. Tiba-tiba, lengan kanannya melebar hampir 100% saat dia menunjuk ke arah Gulo. Aliran tajam kekuatan darah roh melonjak keluar dari ujung jarinya, sesaat diserap oleh tubuh Gulo. Tubuh Gulo mulai sembuh sendiri setelah itu. Semua luka yang ditinggalkan oleh orang-orang keluarga Moho sembuh dengan cepat dan segera, tubuhnya pulih sepenuhnya, yang membuat Gulo tampak jauh lebih energi dan sehat dari sebelumnya. Aku bilang, dia bernilai untuk banyak uang,
kata Qizhan sambil dengan jujur menatap Ji Hao. Dengan uang, apapun bisa dinegosiasikan. Dia menyinggung keluarga Moho, jadi dia ditakdirkan. Tidak hanya dia sendiri, tetapi seluruh keluarganya juga akan menderita balas dendam gila dari keluarga Moho. Daripada membiarkannya berubah menjadi tumpukan daging yang berkarat, mengapa aku tidak menukarnya dengan setumpuk kristal ajaib yang indah, atau harta lainnya? Ji Hao melirik Qizhan dengan cara yang rumit, lalu meluruskan kedua ibu jarinya ke arahnya dan berkata, bisnis adalah bisnis, saya suka kualitas Anda ini. Di masa depan, saya pikir kami dapat melanjutkan kolaborasi kami. Qizhan mengangkat bahu dan menjawab dengan penuh semangat, dengan uang, apapun bisa dinegosiasikan. Mengedipkan keempat matanya yang besar, Qizhan menyeringai dan melanjutkan, Tuan Gulo penting dan mulia, dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Kepada umat manusia, peradaban mereka jauh lebih maju daripada peradaban kita. Jadi, Tuan Gulo sangat berharga bagi mereka, oleh karena itu. 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas. Ji Hao menyela Qizhan dan berkata, membayar sekarang. Saya memberi Anda kristal, Anda memberi saya Tuan Gulo. Qizhan segera menekan tangan kanannya ke jantungnya sendiri sementara dia menjulurkan matanya dan dengan gemetar mulai berbicara. Apa yang aku dengar? 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas. Oh, milikku, bulan tinggi tertinggi yang agung, 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas. Tuan Gulo, Anda baru saja menyampaikan nilai hidup kami. Sungguh, aku benar-benar iri padamu. Hidup Anda disublimasikan. 10 miliar kristal ajaib kelas atas. Bulan tinggi, Tuan Gulo. Keempat mata Qizhan bersinar dengan lampu merah saat dia dengan hati-hati, dengan sopan mengangkat Gulo dari tanah. Dia dengan penuh perhatian mengetuk debu dari tubuhnya, lalu memegang Gulo dengan kedua tangan, seolah-olah dia adalah cucu Gulo yang patuh, membawanya ke depan Ji Hao. Ji Hao menghela napas panjang, lalu melemparkan peras ruang ke Qizhan dan berkata, terkandung dalam cincin ini adalah beberapa bahan berharga. Nilai totalnya hanya lebih dari 10 miliar keping kristal ajaib kelas atas. Ambil saja untuk saat ini, nanti, kita akan melakukan pembersihan bersama. Jika tidak cukup, saya akan memberi Anda lebih banyak, dan jika terlalu banyak, Anda dapat memberi saya pengembalian dana. Qizhan melirik cincin itu, lalu menggenggamnya erat-erat. Dia dengan penuh semangat merentangkan tangannya dan memeluk Gulo, lalu dengan gembira menyeringai dan berkata, ini benar-benar menyentuh, Tuan Gulo. Saya pikir, akan sangat menakjubkan jika Anda bisa membuat 10 juta keping kristal ajaib kelas atas. Tapi saya tidak berpikir, ras yang mau menghargai ilmu tentu memiliki masa depan yang cerah. Karena umat manusia sangat menghargai pengetahuan. Saya pikir, mereka pasti akan meningkat. Wajah Gulo berputar, menatap Qizhan dengan cara yang aneh, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Hao meraih Gulo, memanggil anggota keluarga Dian Tuo dan memindahkan Gulo keluar melalui formasi sihir teleportasi secepat yang mereka bisa. Kesepakatan berlanjut sementara formasi sihir teleportasi tanpa henti mengirim penjara kastil hiu hitam yang berguna bagi Ji Hao. Qizhan dan Hartman memiliki kesadaran yang besar tentang pelayanan. Salah satu dari mereka mengikuti Ji Hao sementara yang lain tinggal bersama Dian Tuo, Di Luolang dan tetua keluarga Di lainnya. Sambil berlari-lari, melaporkan jumlah, identitas, dan tingkat kekuatan tahanan yang dikirim, mereka juga secara langsung tawar-menawar dengan Ji Hao, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak uang darinya. Ji Hao telah menyaksikan kesepakatan kotor yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan saat ini dan sebelumnya. Tapi dia harus mengakui bahwa, saat ini, penjualan besar tahanan kastil hiu hitam yang dia ikuti, adalah yang kotor di antara semuanya. Penjahat non-manusia penting yang tak terhitung jumlahnya, bersalah atau tidak bersalah, dari latar belakang manapun dan dengan identitas apapun, tidak peduli seberapa penting mereka bagi non-umat manusia atau ancaman serius seperti apa yang dapat mereka timbulkan setelah mereka jatuh ke tangan umat manusia, para tahanan ini ditandai dengan harga yang jelas dan dibeli oleh Ji Hao dalam kemasan seperti hewan di pasar. Untuk merangsang keinginan Ji Hao yang lebih kuat untuk berbelanja, Qizhan telah menawarkan untuk memberikan beberapa tahanan yang kurang penting, seperti kerabat dari beberapa tahanan penting atau bahkan beberapa anak yang belum dewasa,
secara gratis sebagai hadiah. Penjara bawah tanah Kastil Hiu Hitam dibagi menjadi hampir 100 lantai, setiap lantai membentang hampir 100 mil, dan memiliki tahanan non-manusia yang tak terhitung jumlahnya disimpan di dalamnya. Di antara para tahanan ini ada beberapa yang benar-benar kuat. Banyak dari mereka memiliki spesialisasi, yang sangat berarti bagi umat manusia, terutama para tahanan klan Xiu. Di mata Ji Hao, setiap tahanan yang cakap ini bernilai lebih dari tumpukan kristal ajaib seukuran bukit. Oleh karena itu, selama Qizan berani menjual, dia akan membayar dengan murah hati. Uang yang digunakan Ji Hao untuk membeli para tahanan ini semuanya berasal dari dunia Pansi, dengan bagian yang diberikan oleh jenis naga dan Phoenix sebagai bantuan ekonomi. Itulah alasan mengapa dia tidak merasakan apa-apa ketika menghabiskan semua uang itu. Dibandingkan dengan kristal, koin emas dan batu giok itu, yang tidak lain adalah potongan mineral mati, makhluk non-manusia yang hidup itu adalah harta sejati. Apollo dan orang-orang yang mati-matian menjalankan keluarga Moho dan keluarga A telah kembali ke kapal perang itu, yang mengepung pulau itu. Hampir 100 kapal perang logam besar dengan cepat bergerak di sungai besar, mengunci kastil Black Shark dengan kuat. Mungkin karena Apollo dan orang-orang klan Yu lainnya terlalu mempercayai pengepungan yang dibentuk oleh kapal perang mereka ini sehingga dengan Ji Hao yang tidak menunjukkan niat untuk menerobos diri, mereka juga tidak membuat tanda-tanda untuk menyerang. Kastil Hiu Hitam dikepung, dan samar-samar, aliran cahaya naik dari kapal-kapal perang itu, dengan cepat terbang menuju kota Liangzhou. Jelas, Apollo dan para penyintas lainnya tidak dapat menghadapi situasi ini lagi, dan mereka sekarang telah meminta bantuan dari pemimpin tingkat tinggi dari A Family dan Moho Family. Pasukan kapal perang berputar-putar di sekitar pulau tanpa menyerang. Ini memberikan banyak waktu bagi Ji Hao dan Qizan untuk menyelesaikan kesepakatan mereka. Ji Hao membayar sementara Qizan sedang menghitung, keduanya cukup senang. Qizan bahkan membiarkan beberapa pengawalnya membawa meja besar, memungkinkan Ji Hao dan dirinya untuk duduk dan melanjutkan kesepakatan sambil minum anggur berkualitas. Sekarang, Qizan merasa sangat puas, seolah-olah dia tinggal di surga di atas awan. Adegan aneh ini berlangsung selama lebih dari 1 jam. Tiba-tiba, awan merah darah meraung dari sisi utara kota Liangzhou. Di atas awan itu ada sebuah istana yang megah. Ratusan naga bersayap merah sepenuhnya membawa prajurit klan Ji berlapis baja berat dan terbang di kedua sisi awan merah darah dalam susunan yang cukup tangguh. Ketika jaraknya lebih dari 100 mil dari kastil, suara dingin dan keras datang dari istana di awan. Apa yang terjadi di kastil Hiu Hitam? Siapa yang menyerang tempat ini? Siapa yang menghancurkan kastil? Di mana tubuh utama kastil? Qizan mengangkat kepalanya, melirik istana itu, lalu mengangkat tangan kanannya dan menabrak meja di depannya. Meja batu itu hancur berkeping-keping dan langsung runtuh, saat Qizan terengah-engah, mencabut pedang yang diikat di pinggangnya, dengan cepat dan rapi memotong dada, perut, dan kakinya 7 hingga 8 kali. Melihat Qizan meretas dirinya sendiri, sudut mata Ji Hao berkedut intens. Beberapa peretasan yang diluncurkan Qizan untuk dirinya sendiri bahkan tidak sedikit curang. Setiap luka telah menembus tubuhnya tepat melalui area vital. Ji Hao bahkan mendengar suara tulang patah dan organ dalam terbelah. Manajer Qizan, Ji Hao berdiri, tersenyum tipis dan berkata, "Maaf telah membuatmu menderita karena kesepakatan ini." Qizan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, "Kamu tidak bisa menunjukkan wajahmu, pergi saja sekarang." Meskipun saya tidak tahu siapa yang datang, saya merasa bahwa saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Para menteri yang kuat di belakang saya pasti tidak ingin memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi di sini. Melambaikan tangannya dengan keras, Qizan melanjutkan dengan suara yang dalam itu, "Pergi saja sekarang. Saya akan menghapus semua jejak kesepakatan kami. Ini adalah kesalahan keluarga Moho dan keluarga A, bukan?" Ji Hao melirik Qizan, mengangguk berat dan berkata, "Memang, itu semua salah mereka. Mereka menyerang kastil dan membiarkan sejumlah besar tahanan melarikan diri. Bahkan lebih banyak tahanan yang dibunuh oleh mereka, bahkan tanpa meninggalkan mayat." Qizan tertawa, lalu menghela napas panjang lagi. Setelah itu, dia melintas di udara, keluar seperti bola meriam dan menabrak dinding pagar, yang sudah rusak parah.
Bagian panjang dinding pagar menabrak berkeping-keping sementara Chizan memuntahkan darah dan menggeram ke arah langit dengan suara serak dan histeris, keluarga Moho. Sebuah keluarga, beraninya kamu menyerang kastil hiu hitam. Kamu tidak bisa dimaafkan. Darah menyembur keluar dari tubuh Chizan seperti air mancur sementara beberapa menara sihir pertahanan kastil hiu hitam melepaskan cahaya menyilaukan secara bersamaan. Aliran cahaya yang menusuk mata turun dari menara dan menutupi seluruh kastil. Di bawah serangan menara ilahi itu, sebagian besar dinding pagar menguap. Sementara itu, beberapa bagian kecil yang tersisa dari kastil, yang memiliki tahanan penting yang disimpan di dalamnya, rusak. Lubang besar muncul di tanah. Aliran cahaya menyilaukan yang ganas yang dilepaskan dari menara ilahi menembus tanah dan memecahkan beberapa lantai penjara bawah tanah. Mereka menjangkau langsung ke bawah tanah sedalam ratusan meter, dimanapun aliran cahaya yang menyilaukan ini mencapai, semua sel menghilang sepenuhnya. Di atas kapal perang logam, Apollo berdiri di geladak, menggeram. Dengan marah yang ekstrim, tidak. Anda berbohong. Kamu yang tidak tahu malu, kami tidak menyerang kastil. Kami. Seorang pelo berhenti tiba-tiba. Aliran cahaya yang menyilaukan berteriak keluar dinding pagar, menciptakan lubang radius 100 meter di tanah. Kepulan batu dan pasir raksasa diangkat, bersama dengan mayat orang-orang keluarga A dan prajurit klan Jia, yang dibunuh oleh Ji Hao dengan gelombang serangan sihir yang kuat sebelumnya. Mayat-mayat itu terbang tinggi ke udara. Dengan mayat-mayat ini sebagai bukti, tidak peduli sumpah seperti apa yang dibuat Apollo untuk membuktikan bahwa A Family dan keluarga Moho tidak menyerang kastil, banyak orang lain masih akan dengan senang hati melemparkan pedang ke kepala mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang pelo mengangkat pedang panjangnya dengan panik, dengan gila-gilaan memotong geladaknya. Tutup ruang dengan radius 1000 mil. Kata suara dingin dan keras itu. Di awan merah darah dan dari masing-masing dari 4 sudut istana, menara ilahi transparan terbang keluar, melepaskan gelombang riak merah darah yang terlihat, menyebar ke segala arah. Riak-riak ini memutar dan melipat ruang, menimbulkan lebih banyak riak udara. Penampilan Chizan segera berubah saat dia tiba-tiba menjulurkan matanya dan berkata, menara ilahi penyegelan ruang. Hal berteknologi tinggi, berapa nilainya? Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki 4 menara ilahi penyegelan ruang? Ledakan teredam datang dari bawah tanah, dan selanjutnya, tanah bergetar saat area lantai yang luas tenggelam. Ji Hao berlari dengan cepat di jalur kastil hiu hitam di bawah cahaya redup. Samar-samar, dia melihat cahaya putih yang dilepaskan oleh formasi sihir teleportasi. Dian Tuo, Di Luolang dan beberapa tetua keluarga di lainnya, yang telah membantu Ji Hao membeli tahanan, sudah berdiri dalam formasi sambil dikelilingi oleh sekelompok penjaga keluarga. Melihat Ji Hao bergegas, Dian Tuo buru-buru berteriak, cepat, kami pergi. Sial, aku merasakan kekuatan di Sicha, pengkhianat yang rendah hati itu. Di Sicha, apakah yang ada di awan merah darah di Sicha? Ji Hao mengguncang tubuhnya, memunculkan seberkas cahaya keemasan dan sesaat berlari ke formasi sihir yang berteleportasi. Namun, sebelum formasi dapat mengirim mereka keluar, gelombang besar riak merah darah diaduk dari udara. Ruang itu dipelintir sementara retakan tipis muncul di simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya dari formasi sihir teleportasi. Oh, tidak, teriak Dian Tuo, tidak, lari saja. Lari, atau kita akan ditarik ke dalam turbulensi luar angkasa dan semua mati. Sebelum suaranya memudar, dasar formasi sihir teleportasi tiba-tiba hancur. Selanjutnya, retakan ruang hitam setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar formasi yang rusak. Kekuatan hisap yang kuat datang dari celah-celah itu, menyeret Dian Tuo, Di Luolang, dan para tetua lainnya, karena mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Ji Hao melihat tubuh Dian Tuo dan para tetua lainnya memanjang dan bengkok, seperti adonan lunak. Berhenti, geram Ji Hao dengan suara yang kuat dan dalam. Sementara itu, matanya yang tegak berkilau dengan cahaya terang dan ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Aliran cahaya redup melonjak keluar dari matanya yang tegak dan melayang-layang. Seketika, cermin ilahi Pansie telah menghapus semua celah ruang angkasa itu. Pada saat berikutnya, ratusan meter jauhnya, dari banyak sel kastil hiu hitam, celah luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya mendesis dengan gila-gilaan.
Selanjutnya, formasi sihir pertahanan penjara bawah tanah runtuh dengan gemuruh sementara banyak sel dihancurkan satu demi satu. Ji Hao mengeluarkan tongkat Moho yang dia rebut dari Moho Yuanku, mencengkeram dan menusuk dengan keras ke tanah. Kekuatan hisap yang sangat besar dilepaskan dari staf, merajalela melahap darah dan kekuatan roh Ji Hao. Entah bagaimana, Ji Hao menangkap perasaan yang sama seperti yang dia miliki ketika dia mengendalikan formasi pedang Yuyu. Melalui kekuatan tongkat ini, Ji Hao merasakan perubahan sekecil apapun terjadi pada semua kekuatan alam di dalam area yang memiliki radius 10.000 mil. Di dalam area ini, semua kekuatan alam sekarang berada di bawah kendali Ji Hao. Ji Hao bisa memanipulasi kekuatan alam dengan bebas dan mulus seperti memanipulasi lengannya sendiri hanya dengan kehendaknya. Kekuatan alam ini benar-benar bisa melakukan segalanya untuknya. Staf Moho, ini adalah salah satu harta sihir warisan tertinggi terkuat milik keluarga Moho. Bulan darah besar, kamu merebut harta sihir warisan tertinggi dari keluarga Moho. Melihat tongkat bercahaya di tangan Ji Hao, Dian Tuo dan para tetua lainnya semua berteriak kaget. Mereka membuka mata tegak sambil menatap Ji Hao dengan mata mereka yang berkilauan cerah, semua mata itu dipenuhi dengan keserakahan yang intens. Hanya keluarga paling kuat dari setiap cabang yang dapat memiliki harta sihir warisan tingkat tertinggi seperti ini, seperti keluarga DC dari Blood Moon, Fan Family dari Nether Moon, A Family dari High Moon. Hanya 12 keluarga paling kuat yang bisa memiliki harta tertinggi seperti staf Moho. Setiap harta tertinggi seperti ini memiliki kekuatan yang sangat besar, yang cukup kuat untuk menjaga kemakmuran sebuah keluarga selama miliaran tahun. Staf Moho dari keluarga Moho dapat mengendalikan semua kekuatan alam di area tertentu, menekan semua sihir yang dilemparkan oleh musuh dan meningkatkan kekuatan pemiliknya hampir tanpa batas. Dengan staf Moho, seorang pembudidaya biasa bahkan bisa cukup kuat untuk menantang makhluk kuat panggung matahari dan bulan. Bagaimana mungkin Anda bisa mencapainya? Dian Tuo sedikit gemetar dan bertanya. Jika dia belum membuat darah dan jiwa bersumpah, dan jika hidupnya tidak berada di bawah kendali Ji Hao, dia bahkan tidak akan bisa menghentikan dirinya untuk mencoba merebut tongkat ini. Terlalu menggoda, Dian Tuo menatap tongkat dengan sangat bersemangat, seolah-olah dia akan menumbuhkan tangan kecil dari matanya untuk mencengkeram tongkat dan tidak pernah melepaskannya. Aku pasti bisa mencapainya, kata Ji Hao sambil mendengus. Tapi kemudian, tubuhnya sedikit gemetar. Tongkat berdarah ini benar-benar kuat, tetapi juga konsumtif saat digunakan. Terlepas dari kenyataan bahwa Ji Hao memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, dia sekarang hampir terkuras oleh tongkat, bahkan tubuhnya melunak. Namun demikian, apa yang terjadi dalam konsumsi besar adalah kekuatan yang luar biasa. Entah bagaimana, Ji Hao merasa seperti dia adalah dewa tertinggi di daerah yang memiliki radius sekitar 10.000 mil. Dia bisa mengendalikan semua kekuatan alam di area ini, dan bisa melakukan hampir semua hal. Istirahat. Ji Hao mengarahkan tangan kanannya ke depan dan melepaskan aliran kekuatan yang luar biasa yang tak terlihat. Semua dinding di sekitarnya runtuh seketika. Tepat setelah itu, dasar kastil hiu hitam bergetar hebat. Permukaan batu di satu sisi pulau itu pecah, menunjukkan perpecahan raksasa dan membiarkan gelombang kabut berair yang kuat masuk, bersama dengan angin kencang yang ganas. Kamu harus lari saja. Saya yakin tidak akan terlalu sulit untuk berlari dengan kekuatan Anda. Ji Hao melemparkan jimat giok dan berkata. Tertulis di jimat giok adalah lokasi, di mana Ji Hao mengatur orang-orangnya untuk menyiapkan setengah lagi dari formasi sihir teleportasi. Dian Tuo mengambil alih jimat giok, menghafal lokasinya lalu menghancurkannya. Setelah itu, dia, dengan serius mengangguk ke Ji Hao. Selanjutnya, kelompok tetua keluarga di ini buru-buru bergegas keluar melalui celah besar di permukaan batu tanpa ragu-ragu, tetapi dengan tergesa-gesa dan panik, seolah-olah mereka adalah sekelompok ikan yang melarikan diri dari jaring. Ji Hao melambaikan tangannya, dan seiring dengan gerakannya, seluruh kastil hiu hitam mulai gemetar. Lapisan tebal batu di bawah tanah dipelintir dan terbelah sementara sejumlah besar sel dihancurkan, memaksa tahanan yang tak terhitung jumlahnya keluar sambil berteriak. Ribuan retakan berukuran berbeda mencapai langsung ke tanah, karena banyak tahanan bergegas keluar melalui celah-celah itu. Air sungai menyembur ke penjara melalui celah-celah ini, membuat penjara menjadi kacau besar.
Beberapa penjaga penjara mati-matian melarikan diri ke tanah tanpa melakukan upaya apapun untuk menahan para tahanan yang melarikan diri. Ledakan gemuruh bisa terdengar tanpa akhir, setelah itu, kastil hiu hitam mengeluarkan dengungan yang dalam. Selanjutnya, setengah pulau runtuh tiba-tiba, memicu gelombang banjir setinggi langit. Kapal perang keluarga Moho bergoyang intens di permukaan sungai. Apollo dan sekelompok orang dari keluarga Moho memandangi kastil yang runtuh, tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka tidak melakukan ini, tetapi tidak peduli apakah mereka melakukannya atau tidak, mereka ada di sini ketika kastil runtuh. Oleh karena itu, ini pasti terkait dengan mereka. Tahanan yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari bawah tanah sambil berteriak dan berteriak, tampak seperti semut yang merajalela. Bahkan Chizan, yang telah menggeram di dinding pagar, berteriak kaget. Sebagai manajer penjara ini, dia benar-benar tidak tahu bahwa begitu banyak tahanan yang ditahan di penjara bawah tanah kastil hiu hitam. Ini seharusnya jutaan tahanan, setidaknya, kan? Pikir Chizan. Lebih banyak tahanan melompat ke sungai melalui celah-celah itu, digulung ke hilir oleh air yang mengalir deras. Mengambil keuntungan dari situasi yang tiba-tiba terjadi ini, Dian Tuo dan tetua keluarga di lainnya diam-diam melepas baju besi mereka, berbaur dengan kerumunan tahanan dan pergi. Di awan merah darah, Disica menatap pemandangan kacau ini dengan wajah bengkok. "Serang, bunuh setiap sembrono ini," teriak Disica. Lantai kastil hiu hitam meledak. Ji Hao terbang keluar dari bawah tanah, dengan tubuhnya terbungkus awan besar yang berapi-api. Dia memegang tongkat Moho dengan tangan kirinya sambil mengarahkan tangan kanannya ke depan. Seketika, kolom api setebal 1 mil turun dari langit, menghantam awan merah darah. Bersambung.